untuk kemudian secara ideologisnya tidak masuk, secara praktis juga sebuah pekerjaan yang sia-sia. Pertama, ketika Sekjen PKB itu bersama dengan Sekjen dua partai yang lain menyatakan mendorong untuk angket, saya kira ini suara mewakili partai, ya, mewakili partai. Tetapi saya belum melihat ada pergerakan yang signifikan di DPR, misalnya pengumpulan tanda tangan, ya, atau meminta penjelasan terhadap siapa yang di fraksi PKB itu yang sebagai pengusung hak angket. Kan biasanya begitu tuh ya, misalnya ada 2-3 orang pengusung hak angket menjelaskan latar belakang pemikirannya apa, hak angket itu tujuan dan sasarannya seperti apa, itu menjelaskan kepada fraksi secara umum, ya, secara umum. Nah, itu proses-proses itu belum ada berlangsung di internal fraksi. Ketua Umum sendiri Caimin belum menyatakan sikap seperti apa, apakah mau hak angket atau tidak, ya, tidak sevulgar Ganjar Pranowo lah yang secara publis, secara terbuka menyatakan mendorong fraksi PDIP di DPR untuk mengusung hak angket, ya. Nah, oleh sebab itu, mumpung belum ada tanda-tanda signifikan, mumpung belum ada surat penandatanganan hak angket itu, saya sebagai senior PKB merasa terpanggil untuk memberikan penjelasan dan untuk memberikan peringatan kepada junior-senior saya yang ada di fraksi PKB, ya, bahwa pikirkan secara mendalam implikasinya. Paling tidak dari aspek ideologis seperti yang disampaikan oleh Pak Soleh tadi, itu juga harus diperhatikan. Nggak pernah namanya PKB itu berada dalam posisi yang oposan. Nggak pernah dalam perjalanan NU, politik NU itu yang kemudian kontraproduktif menyerang penyelenggara pemilu, itu nggak pernah, ya. Apalagi hari ini PKB sepertinya menikmati itu karena pileknya terjadi peningkatan yang signifikan. Bagaimana cara membedakan jenis kelamin antara pilpres dan pileg dalam keserentakan, kemudian menuduh kecurangan? Susah itu membedakan jenis kelaminnya, padahal itu dilaksanakan secara serentak, ya. Kita sebagai pemilih masuk dalam kotak pemilih dalam waktu yang bersamaan mencoblosnya, ya. Nah, jadi peringatan dan saran saya kepada teman-teman fraksi itu, ya, saya kira jangan direspon lah, ya, inisiatif-inisiatif mudah-mudahan dengan rilis hari ini, dengan saran-saran yang saya berikan secara terbuka hari ini, memberikan kesadaran penuh lah bagi teman-teman fraksi PKB di DPR untuk kemudian secara ideologisnya tidak masuk, secara praktis juga sebuah pekerjaan yang sia-sia, ya. Kalaupun ada ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu hari ini, tunda dulu ketidakpuasan itu nanti setelah pemilu ini selesai semua tahapan-tahapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal grassroots, pada akhirnya kan kalau PKB mau mengambil manfaat penuh dari peristiwa politik sekarang ini untuk masa depan PKB, tentunya harus melihat ini suara konstituen itu seperti apa sih, gitu ya. Suara konstituen NU seperti apa sih, suara konstituen PKB sendiri seperti apa sih, ya. Nah, ini kan sudah kita bisa lihat bagaimana konstituen NU yang menjadi perjuangan PKB selama ini dominannya kemana, ya, dominannya seperti apa, ya, terhadap pemilu ini. Menurut saya Nahdliyin yang kita baca happy dengan pemilu 2024, ya. Bebas dia memilih siapa calon presidennya,
bebas dia memilih siapa calon wakil presidennya, bebas dia memilih partainya kemana dia akan memilih untuk legislatifnya. Ya, sehingga kan kemudian ada peristiwa yang menarik ini, PKB-nya meningkat, tetapi calon presidennya, ketua umum PKB-nya kalah. Ya, lebih banyak Nahdien dan pemilih PKB memilih 02. Ya, ini harus diterima fakta ini. Harus kita evaluasi, harus introspeksi ke dalam gitu ya. Harus introspeksi ke dalam, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh konstituen-konstituen PKB, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh konstituen NU ya. Nahdien ini seperti apa sebenarnya keinginannya, itu terbaca di quick count, nanti akan terbaca lagi di hasil pemilu ya, di hasil pemilu real count yang sedang kita tunggu sekarang. Saya kira itu Mas. Menunggu sikap dari PDIP ini. Terus tadi yang nomor 2 dulu ya, ya memang menurut saya elit-elit politik ini harus bisa membaca psikologi dari pemilih ya, khususnya kalau memang sorotan kita itu, kamera kita khusus untuk Nahdien atau NU, nanti mungkin bisa ditambah oleh Pak Soleh ya. Elit-elit ini harus bisa membaca secara clear psikologi massa Nahdien dan konstituen PKB itu seperti apa sih sebenarnya ya, sehingga kemudian ketika dihitung bacaan quick count itu memang bacaannya ya seperti itu ya. NU-nya kok banyak memilih 02, di Jawa Timur malah Caimin sebagai ketua umum PKB mendapatkan suara yang nomor 3. Di Jawa Tengah juga seperti itu, sebagai dua basis PKB ya, sebagai dua basis PKB Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi justru 01 mendapatkan suara yang paling kecil dibanding dengan 02 dan 03. Nah, faktor-faktornya mungkin ya banyak ya. Kalau mungkin bisa jadi performan ketika debat di TV, performan ketika kampanye, tema-tema yang diangkat, sosial medianya itu tidak membuat happy bagi pemilih-pemilih PKB dan Nahdien ya, mungkin tidak bikin happy ya. Sepertinya Nahdien itu tidak suka dengan cara menyerang ya, dengan apalagi mungkin Nahdien itu selama ini merasa diopeni oleh pemerintahan Jokowi. Loh kok sekarang kita selama ini kita diopeni oleh pemerintahan Jokowi, dibangunkan kampus universitas NU di mana-mana ya, kemudian dikasih fasilitas macam-macam, tapi kok diserang ya. Tapi pemerintahan Jokowi kok diserang misalnya seperti itu dalam kampanye-kampanye kemarin. Walaupun kadang kita gergeran juga ya, misalnya beberapa statement Caimin di podcast yang menyatakan menegasi lah ya, ini kan kampanye katanya kan, ini nama juga usaha gitu kan gitu. Jadi tapi itu dibaca pemilih NU, pemilih PKB, Nahdien itu adalah masyarakat yang cerdas, yang membaca berita, yang care terhadap sosial media, sehingga kemudian punya kesadaran kolektif dan punya kesadaran sendiri yang berkenan dengan pemilihnya. Walaupun misalnya Caimin itu adalah NU, tapi kalau kemudian dianggap tidak pas untuk hari ini diwakilkan suaranya kepada calon presiden 01, ya akhirnya memilih 02. Saya kira itu ya, di samping ya mungkin ada hubungan yang tidak, saya kira hubungan yang tidak baik dengan PBNU, tengkar sama PBNU, menurut saya itu punya implikasi negatif juga terhadap suara yang diperoleh oleh 01. Sepanjang masa kampanye 2024 ini, sepanjang itu juga tengkarnya itu sama PBNU misalnya, itu kan kontraproduktif. Nah ini ke depan harus diperbaiki ya, ke depan harus diperbaiki. Yang nomor 1 tadi apa ya pertanyaannya? Hak angket, hak angket itu kan tadi Mas bilang kalau ya, saya secara langsung belum bicara sama Caimin ya, tapi beberapa politisi dan elit-elit PKB saya sudah bicara, memberikan saran-saran seperti yang saya sampaikan hari ini ya, tentu berdasarkan kapasitas saya
saya memberitahu kira-kira bagaimana hubungan hak angket, bagaimana hak angket yang diatur di MD 3 seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana sebenarnya undang-undang pemilu itu mengatur tentang berbagai macam bentuk mencari keadilan, salurannya sudah ada. Saya sampaikan persis seperti yang saya sampaikan di forum ini. Saya kira itu. Dan saya akan terus ya sampai kemudian nanti mungkin memerlukan menyampaikan langsung kepada Caimin juga akan saya sampaikan. Ya, tapi paling tidak saat ini saya mensosialisasikannya pandangan saya ini kepada elit-elit dan politisi-politisi PKB yang ada di DPR. Ya. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.